Sebuah komunitas relawan tergerak untuk memperbaiki gereja yang kondisinya memprihatinkan di Kalimantan Barat. Inilah gereja Saint Franciscus Xaverius, salah satu gereja yang terletak di Dusun Perabi, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Gereja ini berdiri sejak tahun 1955, dulunya merupakan sekolah rakyat. Kini kondisi gereja yang telah berusia lebih dari setengah abad ini memprihatinkan. Temboknya retak dan kondisi atap yang tidak layak ini membuat umat khawatir saat menjalankan ibadah. Melihat hal ini, sekelompok relawan tergerak untuk memperbaiki gereja demi keselamatan umat. Mereka dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada memperbaiki gereja yang memiliki ratusan umat ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin juga turut mengulurkan tangan membantu biaya perbaikan gereja, Anda bisa menyalurkannya melalui platform benihbaik.com dengan cara berikut ini. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Albertus Gregoritan, penggagas pembangunan dan perbaikan gereja di lokasi terpencil di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Selamat siang Mas Greg, apa kabarnya? Selamat siang, Mbak. Puji Baik, Tuhan sehat sampai hari ini. Baik, Mas Greg, bagaimana nih? Mungkin bisa cerita dulu awalnya bagaimana kemudian Mas Greg dan teman-teman tergerak untuk bersama-sama menggalang dana membantu perbaikan gereja di Kalimantan ini. Iya, jadi memang kami mendapatkannya dari pastor yang memang bertugas di tempat tersebut, karena kami memang sudah berkenalan cukup lama. Akhirnya mereka memang menyampaikan bahwa memang ada sebuah gereja di sana yang bisa untuk kami bantu. Memang gerakan kami ini sudah berlangsung cukup lama dan memang sudah cukup dikenal kalau untuk di daerah pedalaman ya, pada umumnya begitu. Jadi ya mereka menyampaikan kepada kami, lalu kami segera survei ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi gereja Santo Franciscus Xaverius di Dusun Perabi. Jadi kami memang sudah sampai ke lokasi dan langsung eh, melihat ya secara nyata bahwa memang kondisi gereja ini sungguh memprihatinkan dan memang perlu untuk kita bantu begitu. Oke, Jadi saat ini baik. kami dan teman-teman masih dalam proses untuk mengumpulkan donasi dari banyak teman-teman baik, supaya pembangunan ini bisa segera berjalan di tahun 2023 mendatang. Oke, nah Mas Greg, selama ini kan sudah dari tahun 1955 hingga saat ini, artinya ini belum ada perbaikan yang dilakukan. Kalau Mas Greg kemarin survei ke sana, apa nih yang menyebabkan selama ini kok tidak ada perbaikan? Apa kendalanya dari masyarakat sekitar? Sebenarnya umat di Dusun Perabi ini sebenarnya sangat luar biasa ya, Mbak. Mengapa? Karena memang dengan kondisi gereja yang seadanya selama hampir setengah abad ini, memang mereka berusaha untuk merawat gereja ini supaya tetap layak untuk dipakai ya. Jadi selama 50 tahun lebih ini memang ya, meskipun tidak ada renovasi secara bangunan, saat ini memang masih terlihat seperti masih layak ya. Nah, hanya sudah semakin lama kan pasti sebenarnya Ya, memang bangunan gereja ini memang sudah waktunya untuk dipugar gitu ya. Sudah waktunya oke, untuk ya, diperbaiki ya. kembali gitu karena memang sudah banyak bagian yang rusak begitu. Baik, Mas Nah, Gregory, mungkin kalau mungkin bisa kendala digambarkan sebenarnya nggak juga, ada bisa sih. ya mungkin bisa digambarkan tadi ketika Mas Gregory mengatakan ketika ke sana kondisinya sangat memprihatinkan. Memprihatinkannya seperti apa, Mas? Mungkin bisa berbagi juga dengan pemirsa, Mas. Ya, Eh, kalau mau dibandingkan
gereja pada umumnya ya memang kondisi gereja di daerah pedalaman pasti sangat jauh berbeda ya. Yang pasti kalau melihat kondisi gereja Prabi ini kan memang dari lantainya juga masih belum di keramik, lalu dindingnya juga sudah pecah ya, sudah pecah-pecah karena itu kan sebenarnya bukan beton ya. Jadi lebih karena strukturnya adalah kayu yang disemen. Kalau di Kalimantan memang kan kebanyakan struktur bangunannya seperti itu. Jadi memang ada batas waktunya untuk bertahan gitu. Jadi dindingnya memang sudah banyak yang retak karena dimakan usia. Jadi memang dari sisi keamanan sudah kurang aman untuk dipakai gitu. Jadi ya memang sebelum sampai rusak sekali, jadi kami memang berinisiatif untuk mulai membangun kembali gitu ya, supaya gereja ini bisa menjadi sebuah tempat yang layak juga bagi jemaat di sana supaya bisa beribadah dengan baik. Oke, artinya pengerjaan ini akan mulai dilakukan tahun depan, begitu biayanya terkumpul begitu ya Mas Gregory. Kalau Ya, dari betul. hitungan Anda, berapa kira-kira kisaran biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan ini dan berapa banyak juga tenaga sukarelawan yang dibutuhkan untuk merenovasi gereja ini Mas Greg? Untuk biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi gereja ini kurang lebih sekitar 900 juta. Ya, dan saat ini memang sudah terkumpul lebih dari separuh dan mungkin sebentar lagi juga akan terkumpul dan kami masih membutuhkan banyak teman-teman baik untuk berpartisipasi dan sebenarnya kami bekerja sama dengan jemaat yang ada di sana, dengan umat di sana untuk bersama-sama bekerja untuk memperbaiki gereja ini ya gitu. Jadi semuanya dikerjakan dengan swadaya oleh mereka sendiri. Kami yang ada di Jakarta hanya membantu untuk menyalurkan Baik, menyalurkan donasinya kepada mereka dan memonitor sebenarnya. Tetapi baik. untuk semua pekerjaannya dilakukan oleh umat di sana secara swadaya Swadaya, dan dipantau oleh luar pastor yang memang biasa. ada di tempat itu. Baik, Mas Greg terakhir singkat saja begitu, Anda kan pasti sudah bertemu juga dengan umat di sana, apa harapan besar mereka kemudian ke depannya? Iya, Eh, pada tahun ini mereka masih belum bisa merayakan Natal di gereja yang baru, ya karena memang pembangunannya masih dalam proses, tetapi mereka berharap bahwa di Natal tahun 2023 mendatang mereka sudah bisa merayakan Natal di gereja yang baru yang lebih layak dan lebih baik ya. Mereka tetap mohon supaya gereja ini tetap bisa disupport oleh banyak teman-teman baik, khususnya yang melihat tayangan di Metro TV ini. Dan secara khusus, mereka dan kami semua para relawan juga sangat berterima kasih kepada Metro TV yang terus mendukung karya pelayanan kami ini. Demikian, Mbak. Baik, Mas Gregory terima kasih juga ini sudah menginisiasi penggalangan dana untuk perbaikan gereja di Kalimantan Barat ini. Kita berharap bersama begitu ya Mas, tahun depan mereka sudah dapat merayakan Natal di gereja dengan kondisi yang sudah layak. Dan kita harapkan juga untuk pemirsa yang menyaksikan yang juga masih ingin mungkin membantu menyalurkan dananya bisa langsung ke benihbaik.com. Terima kasih banyak Mas Albertus Gregoritan, penggagas perbaikan gereja di lokasi terpencil sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat siang.